Presiden Prabowo Subianto memeluk erat ibu korban bencana banjir dan tanah longsor di lokasi pengungsian Bener Meriah, Aceh. Sang ibu bahkan sambil menangis meluapkan seluruh kesahnya di hadapan Presiden. Warga pun ingin langsung mengadu akan kepedihan yang dialami setelah tempat tinggal mereka porak-poranda. Di Bener Meriah, Presiden Prabowo menegaskan komitmen penuh pemerintah dalam percepatan pemulihan di wilayah terdampak. Ingin hanya datang untuk melihat keadaan sebenarnya, melihat keadaan ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, dan melihat apa yang kami bisa lebih cepat lagi mengirim bantuan. Memang keadaannya memang sulit, alam sedang kita harus waspada, tapi percayalah bahwa pemerintah akan bekerja sangat keras, akan berbuat habis-habisan untuk membantu bapak-bapak ibu-ibu sekalian di sini. Begitu pula ketika Prabowo mengunjungi Takengon, Aceh, warga berusaha mendekat untuk menyalami Presiden dan mengadu pilu yang kini mereka rasakan. Dalam tenda pengungsian Takengon, suasana penuh haru tampak jelas ketika warga menyampaikan kondisi yang mereka alami dan didengar langsung oleh Presiden. Tanpa jarak antara orang nomor satu di Republik ini dengan warga korban bencana, Prabowo pun terlihat hangat menguatkan anak-anak di lokasi. Bener Meriah, Takengon hingga Biren telah Prabowo kunjungi untuk memastikan infrastruktur berupa jembatan bisa segera digunakan. Selain mengunjungi Aceh, Presiden Prabowo Subianto juga menyapa warga di posko pengungsian Desa Pekebuan, Tanjung Pura, Langkat, Sumatera Utara pada Sabtu 13 Desember kemarin. Didampingi jajaran Menteri Kabinet Merah Putih dan sejumlah kepala daerah, Prabowo berjanji mengatasi kekurangan air minum dan memperbaiki tanggul yang hancur akibat banjir di Sumatera. Datang melihatkan keadaan, nanti kekurangan-kekurangan sudah dilaporkan kepada saya, segera kita atasi. Tadi dilaporkan oleh Gubernur kekurangan air bersih, ya, air minum. Perbaikan tanggul segera kita lakukan, ya. Saya akan terus memantau perkembangan. Prabowo juga berkomitmen memantau perkembangan pemulihan penanganan bencana secara berkala. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR RI, Ahmad Muzani, meninjau dan memberikan paket bantuan kepada masyarakat yang terdampak bencana di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh. Ahmad Muzani bersama sejumlah anggota DPR melihat langsung kondisi terdampak melalui helikopter di Aceh Utara hingga Sumatera Barat. Setelah mengudara di sejumlah titik, Ahmad Muzani bertemu dengan para korban banjir dan tanah longsor. Ketua MPR memastikan bahwa permintaan relokasi warga dan kebutuhan akan dipenuhi. Cara bersama untuk menyelesaikan bagaimana sebuah sebuah peristiwa bencana bisa cepat diselesaikan secara bersama-sama. Warga berharap agar normalisasi sungai segera dilakukan dengan cepat karena mereka masih khawatir dan trauma terhadap persoalan ini. Warga minta agar ada relokasi untuk rumah-rumah yang hilang dan terhanyut oleh air. Kemudian warga ingin juga dilakukan bagaimana pekerjaan-pekerjaan mereka yang hilang ini bisa dilakukan dengan lebih baik lagi. Jajaran MPR dan DPR meminta warga untuk bersabar menghadapi bencana. Bantuan yang diserahkan berupa kebutuhan pokok hingga uang tunai diterima langsung oleh perwakilan warga.
Bantuan kemanusiaan untuk korban bencana Sumatera kembali dikirim melalui dermaga Pelabuhan Muara Baru Penjaringan Jakarta Utara pada Sabtu pagi. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Arifah Fauzi mengawal langsung pelepasan bantuan. Arifah Fauzi mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo karena juga memprioritaskan kelompok rentan, yakni perempuan dan anak-anak. Bukan dari kementerian kami saja, tapi juga kolaborasi dengan Kementerian Kesehatan, BKKBN, dan lain sebagainya. Pak Presiden sangat penuh perhatiannya. Kami terinformasi bahwa beliau memberikan tambahan anggaran per kabupaten atau per provinsi itu 2 miliar khusus untuk 4 miliar khusus untuk perempuan dan anak-anak. Saya bahagia sekali karena Pak Presiden punya perhatian khusus terhadap perempuan dan anak-anak di lokasi bencana banjir dan longsor khususnya di 3 provinsi. Ini menunjukkan bahwa Pak Presiden juga paham bahwa perempuan dan anak-anak ini perlu perlindungan khusus dan perlu bantuan spesifik. Ini bahagia sekali karena Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak bersama Kementerian Kelautan mengirimkan 51,9 ton bantuan logistik untuk korban bencana Sumatera.